Semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, saya bersama istri mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan juga saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita kembali diperkenankan oleh Tuhan bisa beribadah, melayani Tuhan, merayakan Natal untuk kesekian kalinya. Berarti ini menandakan bahwa kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Ya, dengan kita merayakan Natal dari tahun ke tahun, berarti kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Dan biarlah perayaan seperti ini bukan hanya bersifat yang jasmani, tetapi yang terutama kita bisa menikmati ya, kekuatan ibadah, kuasa firman, roh dan kasih Tuhan yang akan terus menyucikan, mengubahkan kita, mempersiapkan kita menjadi gereja Tuhan yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kita sudah banyak mendengarkan atau memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan hati kita buka hati pikiran kita untuk Tuhan, biar Dia berbicara di tengah-tengah kita, perkataannya yang akan menyucikan kehidupan kita sekalian. Tema Natal kita ini tema yang sejak dari Palu pada beberapa di awal per akhir bulan tanggal 30 November, akhir bulan November kami diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh merayakan Natal bersama dengan sidang jemaat yang digembalakan yang berada di Kota Palu. Dan tema ini tema di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 39, yaitu kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Ini tema Natal kita, kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Boleh dibacakan Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Ya. Dulu orang Yahudi atau bangsa Israel ya, memiliki kitab-kitab Musa dan juga kitab para nabi, ya, yang memberi kesaksian tentang kedatangan Yesus pertama kali, namun mereka tolak. Ya. Sudah ada kesaksian di situ yang jelas tentang Yesus, tetapi mereka tolak. Nah, sekarang kita memiliki Alkitab, sudah lengkap semuanya, 66 buku di dalamnya. Ada 5 kitab Musa, ada kitab para nabi, juga perjanjian baru, 4 Injil, surat-surat Paulus, ya, surat-surat yang ada di dalam Alkitab sampai kitab Wahyu, lengkap. Semuanya memberi kesaksian tentang Yesus yang datang pertama kali sebagai juru selamat, ya, sebagai penebus, juga akan datang kembali. Nah, jadi kesaksiannya lengkap. Kesaksian tentang Yesus yang datang pertama kali sebagai raja sebagai penebus juru selamat, dan juga Yesus akan datang kembali sebagai raja segala raja, sebagai mempelai pria surga di dalam kemuliaan. Ini kesaksian yang lengkap, ya. Jadi jangan sampai kita bersikap seperti bangsa Israel. Mereka menolak kesaksian tentang Yesus, menolak pribadi Yesus. Nah, bagi kita sekarang sudah memiliki
Alkitab yang lengkap biar kita mau menerima pribadi Yesus itu. Kita baca Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Yesus akan datang kembali, dia statusnya adalah raja segala raja, mempelai pria surga. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya, dia raja. Ayat 7, dia mempelai. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji bagi nama Tuhan. Ini kesaksian Alkitab tentang pribadi Yesus. Salah satu kesaksian kitab suci tentang Yesus adalah namanya. Kesaksian tentang namanya dan aktivitas nama itu. Alkitab secara jelas memberikan kesaksian tentang namanya dan aktivitas dari nama tersebut, ya. Di dalam Yohanes 5 tadi itu diterangkan, dicatat di ayat yang ke-43. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-43. Aku datang dalam nama Bapa. Ya, Yesus datang dalam nama Bapa. Dan kamu tidak menerima aku jikalau orang lain datang atas namanya sendiri. Iya, orang lain yang dimaksud itulah antikris, ya, datang dalam namanya sendiri. Kamu akan menerima dia. Yesus punya nama. Dia menyandang nama Bapa, nama Allah. Dan di dalam nama itu ada aktivitas, ada kegiatannya yang bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Ya, Yesus adalah benar-benar Allah yang lahir menjadi manusia. Dia lahir menjadi manusia, bukan, permisi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan menjelma. Ya, tadi malam saya sempat juga mengikuti sekalipun tidak bisa secara tatap muka langsung, ya, saya ikuti juga ibadahnya pada lembar, ditekankan di situ bahwa Yesus itu bukan menjelma. Kalau menjelma itu jadi-jadian. Dia lahir, amin. Dia lahir menjadi manusia. Ini suatu perubahan yang besar. Jadi Yesus datang itu membawa perubahan, ya, bukan menjelma. Ya, dia membawa perubahan. Puji bagi nama Tuhan. Di dalam namanya itu ada kuasa perubahan, kuasa pembaharuan. Ada dua nama Yesus, dua nama Allah yang lahir menjadi manusia. Ada dua nama Allah yang lahir menjadi manusia. Yang pertama nama Yesus. Nama Yesus. Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 21 sampai ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, namanya adalah Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di ayat ini sudah langsung dua nama Allah yang lahir menjadi manusia. Yang pertama adalah nama Yesus, yang kedua Immanuel. Ini akan kita dengarkan pada sore malam hari ini. Ya, sekalipun ini bukanlah hal yang baru bagi kita, ya, sudah berkali-kali kita mendengarnya, tetapi mengulangi firman Tuhan itu untuk memberikan kepastian iman kepada kita. Ya, nama yang pertama adalah nama Yesus. Dan aktivitas nama ini tadi di ayat 21, aktivitasnya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya, ditekankan sini umatnya. Umat Tuhan itu hanya bangsa Israel asli, ya, mereka yang ada di timur tengah sana. Sebenarnya Yesus datang untuk menyelamatkan mereka.
Bahkan dalam Matius 15 jelas di situ, aku datang untuk mencari domba yang hilang dari tengah-tengah umatku, bangsa Israel. Nah, tidak ada hubungannya dengan kita bangsa kafir. Nah, tetapi dalam Roma 11 ayat 25, sebagian Israel menolak. Karena sebagian Israel menolak, terbuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk menerima Yesus, mengalami aktivitas Yesus, yaitu diselamatkan, menyelamatkan kehidupan kita sekalian. Ya, itu aktivitas Yesus. Ya, puji Tuhan, menyelamatkan manusia dari hukuman akibat dosa. Nah, tadi saya katakan Yesus lahir, Allah lahir menjadi manusia, itu suatu perubahan, bukan penjelmaan. Nah, dari sini kita lihat dari nama Yesus ini kita mengalami keselamatan. Manusia itu seharusnya dihukum, manusia berdosa, semua manusia, Roma 3 ayat 23, telah berbuat dosa, seharusnya dihukum. Tetapi dengan datangnya Yesus, lahirnya Yesus ke dunia ini, menyelamatkan kita manusia dari hukuman dosa. Nah, ini suatu perubahan, yang tadinya harus dihukum bisa selamat. Sehingga pada sore ini kita boleh ada, kita bisa merayakan Natal. Ini adalah aktivitas dari nama itu. Kisah Rasul 4 mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang menyelamatkan, hanya nama Yesus. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai ayat 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus. Ini kesaksian Alkitab, biar jangan kita ragukan. Memang hari-hari terakhir ini, kalau saya mengikuti keadaan dunia akhir zaman ini, bagaimana orang Kristen banyak yang sudah mulai ragu tentang Yesus itu, tentang nama itu. Sampai ada seorang pelayan yang bertanya kepada saya, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Padahal pelayan, tapi ragu. Yang menjadi keraguan-raguannya dia karena dia berkata begini, Allah itu kan kasih. Kalau Allah itu kasih, kenapa manusia di zaman Nuh dihukum? Dan di kitab Wahyu ada penghukuman untuk manusia. Nah itu membuat dia ragu bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kesempatan itu ya Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyaksikan kesaksian Alkitab tentang Yesus, ya. Puji Tuhan. Jadi jangan kita ragukan, Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah yang lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan kita sekalian. Tanda-tanda selamat, Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Tanda-tanda selamat, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, ini tanda-tanda selamat di sini. Tanda yang pertama, tahu dengan pasti siapa Yesus. Percaya, iman bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Banyak kali kita orang Kristen sendiri masih ragu, masih percaya pada yang lain, masih ada pegangan-pegangan yang lain. Padahal keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada dari yang lain, kekuatan yang lain di bumi ini tidak ada. Tapi kadang-kala masih dipegang itu. Yang dikasih dari kain, dikasih dari nenek. Nah, padahal keselamatan hanya ada dalam Yesus. Ya, kita harus percaya, kita yakin bahwa hanya satu-satunya Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita sekalian. Amin. Itu tidak ada kekuatan yang lain. Nah, tanda yang kedua, bertobat. Di ayat 38 tadi.
Setelah kita percaya, hati percaya, mulut mengaku dosa, bertobat. Pertobatan yang benar didorong oleh firman. Bukan nanti karena sudah terpojok, ketahuan dia berbuat sesuatu yang salah. Tapi betul-betul oleh dorongan firman. Tadi di ayat 37, hati mereka sangat terharu. Waktu mereka mendengar firman, hati mereka sangat terharu. Karena firman menyatakan kesalahan mereka. Sehingga mereka sadar, menyesal akan kesalahan mereka. Selanjutnya untuk diakui, diselesaikan kepada Tuhan, kepada sesama. Itu pertobatan yang benar. Pertobatan di luar Yesus bukan pertobatan yang benar. Pertobatan hanya di dalam Yesus. Kita percaya Yesus, lanjutkan dengan bertobat. Menyelesaikan dosa, mati terhadap dosa. Puji Tuhan. Baru selanjutnya tanda selamat yang ketiga, lahir baru. Lahir baru lewat baptisan air yang benar. Benar sesuai firman, bukan benar sesuai pikirannya manusia. Benar sesuai firman. Dan lewat baptisan Roh Kudus. Tadi malam juga dalam ibadah safari Natal pada lembaran ditekankan tentang kepenuhan Roh Kudus itu. Apalagi kami hamba Tuhan harus sehingga tidak bisa diprediksi gerakannya hamba Tuhan itu karena ada Roh Kudus di dalamnya. Puji bagi nama Tuhan. Ini tanda selamat. Nah, Roh Kudus itu dalam Yohanes 16 memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kalau ada Roh Kudus, kita dipimpin di dalam seluruh, bukan sebagian kecil atau sebagian besar, tapi seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, sampai di situ saja. Dia Roh kebenaran memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Berarti mulai dari yang kecil-kecil kita benar, perkara-perkara yang kecil benar, sampai pada tabisan kita, nikah benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenaran. Itulah tanda selamat, benar. Kalau benar ya selamat. Nah, saya ingat dulu, saya tidak lupa ini pengalaman. Saya punya pengalaman waktu saya masih tinggal di Malang. Waktu itu sudah dengar firman, harus benar, terutama dalam berkendara, punya SIM. Nah, tapi karena waktu itu mau membesuk seorang ibu gembala yang sakit, jadi diajak teman kami membesuk. Nah, saya disuruh bawa satu motor. Nah, saya kendara itu malam. Kalau malam tidak ada polisi, pikiran saya. Sudah begitu selesai besuk, pas mau pulang, saya lihat di situ ada sweeping malam-malam. Saya tahu ada jalan tikusnya untuk menghindar dari polisi. Tapi entah kenapa Tuhan yang mengatur sedemikian rupa, sehingga saya ikut saja masuk, kena sweeping. Pas dipinggirkan, mana SIM-nya Pak? Tidak punya, pinggir, tambah dikasih pinggir lagi. Waktu itu saya baru saja dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi uang yang ada di dompet saya 50.000 kena tilang habis semua. Nah, itu kalau tidak benar tidak selamat. Nah, dari situ saya langsung segera buat SIM. Segera buat SIM supaya aman berkendara. Puji bagi nama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti ini tanda selamat, benar, hidup di dalam kebenaran, mulai dari perkara yang kecil sampai nikah kita, tabisan kita benar di hadapan Tuhan. Kemudian nama Yesus, nama Allah yang lahir menjadi manusia. Yang kedua adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ini merupakan kerinduan hati Allah, bahwa dia mau selalu bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Dia mau diam di tengah-tengah manusia ciptaannya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Tuhan. Kata Yesaya 59,
ayat 1 dan 2. Manusia itu terpisah dari Tuhan dan tidak punya kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Makanya Allah yang berinisiatif. Dia lahir menjadi manusia dan dia mau menyertai kita. Dia mau menyertai kita sampai penyertaan yang kekal, penyertaan yang sempurna, yaitu penyertaan kepala atas tubuh, penyertaan suami atas istrinya. Itu penyertaan yang sempurna. Dia adalah Allah kita. Yesus itu adalah mempelai pria surga, kepala kita. Kita adalah mempelai wanita, tubuh Kristus yang sempurna. Ini penyertaan mempelai, penyertaan yang sempurna. Allah rindu untuk diam di tengah-tengah kita, dan itu akan menjadi kenyataan. Kesaksian Alkitab akan menjadi kenyataan. Wahyu 21 ayat yang ketiga mulai. Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama Dia dengan akan diam bersama-sama dengan mereka. mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah Ayat mereka. 9 dan 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Iya, jadi Yerusalem itu sama dengan mempelai wanita Tuhan, identik dengan mempelai wanita Tuhan. Nah, inilah aktivitas nama Allah itu. Kalau digabungkan, aktivitas nama Allah adalah menyelamatkan sampai menyempurnakan kita. Itu aktivitas nama Allah. Menyelamatkan, bukan cuma sebatas menyelamatkan, sampai menyempurnakan kita. Kita layak jadi mempelai wanitanya, layak menjadi tubuh Kristus yang sempurna, layak masuk Yerusalem yang baru. Amin. Nah, itu aktivitas nama Allah. Dan ini kesaksian Alkitab sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan. Sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan. Ya, bukan kesaksian yang palsu. Seperti yang kita ikuti hari-hari terakhir ini, sidang-sidang itu. Nah, di situ banyak kesaksian-kesaksian, tapi masih dipertanyakan kebenarannya. Kesaksian Alkitab gak perlu diragukan lagi. Sungguh-sungguh benar. Ya dan amin, akan menjadi kenyataan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Aku adalah Aku. Itu dalam perjanjian lama. Aku adalah Aku, ketika dia mau mengutus Musa menyelamatkan, melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Allah tampil menyandang nama dengan nama Aku adalah Aku. Ya, coba kita baca dulu ya. Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah Aku adalah Aku. Nah, dan di ayat-ayat di atasnya dikatakan Allah itu, dia memperkenalkan diri, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, pada suatu ketika Yesus ya diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi, ya, mempertanyakan tentang apakah dia itu sungguh-sungguh Mesias, sungguh anak Allah. Dia menyaksikan, dia menyaksikan tentang dirinya bahwa dia telah ada sebelum Abraham. Yesus telah ada sebelum Abraham. Nah, kalau dikaitkan dengan Keluaran 3, Allah memperkenalkan dirinya, Aku adalah Allah Abraham, telah ada sebelum Abraham. Nah,
telah ada sebelum Abraham. Dalam Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya juga, aku telah ada sebelum Abraham. Dari sini kita melihat Yesus itu benar-benar Allah. Dia benar-benar Allah, 100% Allah yang lahir menjadi manusia. Kita baca dulu, Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini klop dengan Keluaran 3 tadi. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Allah itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sebelum Abraham diciptakan, Allah sudah ada, sudah dalam kekekalan, dia ada. Ya, jadi sungguh-sungguh kesaksian Alkitab tidak perlu kita ragukan. Yesus 100% Allah yang lahir menjadi manusia. Puji Tuhan. Nah, dari nama aku adalah aku, kita bisa menarik suatu pelajaran. Ada 2 pelajaran bisa kita ambil dari nama aku adalah aku. Pelajaran yang pertama, Allah itu kekal. Aku adalah aku. Di dalam Yohanes 8 tadi, aku telah ada sebelum Abraham. Nah, Allah itu kekal. Penyertaannya kepada gerejanya, penyertaannya kepada kita sempurna dan kekal. Penyertaan yang sempurna dan kekal. Dia tidak menyertai hanya separuh jalan, tapi dia menyertai kita sampai menjadi mempelai wanitanya dan terjadi penyatuan dengan dia. Penyertaan yang kekal, penyertaan yang sempurna. Itu pelajaran yang pertama. Allah itu kekal, penyertaannya sempurna, penyertaannya kekal. Yang kedua, Allah itu tidak pernah berubah. Di perjanjian lama dia perkenalkan dirinya, aku adalah aku, adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Perjanjian baru, Yesus memperkenalkan dirinya juga bahwa dia telah ada sebelum Abraham. Ini menunjukkan Allah itu tidak pernah berubah. Nah, Alkitab ini kesaksian tentang pribadi Yesus yang 100% Allah. Di dalamnya bermuatan pengajaran. Pengajaran yang benar, pengajaran yang murni, pengajaran yang sehat. Jadi pengajaran yang benar itu tidak pernah berubah. Pengajaran yang sehat itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun banyak orang yang mau mengubahnya, mau merubahnya, mau mengotak-atik kebenaran firman itu, mau ditambah, mau dikurang. Tetapi Alkitab, sabda Allah itu murni, dimurnikan. Sabda Allah itu murni, tidak pernah berubah. Firman pengajaran tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi jangan kita tambah kurang. Apa kesaksian Alkitab tentang Yesus jangan ditambah kurang. Isi firman Tuhan jangan kita tambah kurang. Dengan alasan, oh tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Dah. Alkitab ini tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Telah menembusi zaman ke zaman. Amin. Puji Tuhan ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Jadi kita membutuhkan nama Allah ini dengan segala aktivitasnya. Tadi aktivitas nama Allah itu menyelamatkan dan menyempurnakan. Iblis berupaya untuk merintangi, untuk menghalangi keselamatan dan kesempurnaan gereja Tuhan. Dia berupaya halangi, rintangi, supaya gereja tidak selamat, kehidupan Kristen tidak selamat, sekalipun katanya Kristen tapi tidak selamat dan tidak sempurna. Sudah selamat tapi tidak sempurna. Dia berupaya halangi. Ada 3 rintangan, 3 halangan, 3 rintangan yang mau menghalangi keselamatan dan kesempurnaan gereja Tuhan. Yang pertama, Keluaran 3 tadi, kita baca ayat 9, ayat 10, ayat 9 sampai ayat 14. Tadi 13-14 kita baca lengkap ayat 9 sampai ayat 14. Ini halangan yang pertama. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya,
Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Sampai situ saja. Tadi sudah dibaca juga ayat 13 sampai 14. Halangan yang pertama adalah perbudakan di Mesir. Itu halangan pertama. Perbudakan Mesir. Sekarang menunjukkan perbudakan dosa. Nah, ini yang mau menghalangi supaya kita tidak selamat, bahkan tidak sempurna. Perbudakan dosa. Dosa itu adalah suatu beban. Beban yang berat, yang terberat, yang membebani manusia sampai ke neraka. Dan dosa itu mengikat. Kalau diulang-ulang akhirnya menjadi suatu ikatan sehingga sulit untuk lepas. Seperti orang Israel diperbudak di Mesir 400 tahun. Betapa lamanya perbudakan itu. Di luar 30 tahun zamannya Yusuf. Nah, sekarang juga banyak orang Kristen merayakan Natal tapi dalam keadaan terikat oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Sampai dosa itu mengikat tubuh, jiwa, dan roh. Sampai mengikat tubuh, jiwa, roh manusia. Sehingga begitu sulit untuk lepas. Bukan cuma tubuh, jiwa juga dia ikat, roh juga dia ikat. Nah, ini perbudakan dosa. Dalam 1 Korintus 5 itu ya, ayat 11 itu ada 6 dosa yang mengikat tubuh, mengikat jiwa, mengikat roh. Atau kita baca saja ya kita banyak baca Alkitab. Saya tidak berani menerangkan firman Tuhan di luar Alkitab. Ya biarlah kita banyak membaca Alkitab malam ini ya. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ya. Adalah orang cabul. Orang cabul. Kikir. Ya, 2. Penyembah berhala. 3. Pemfitnah. 4. Pemabuk. 5. Atau penipu. 6. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Itu. Ini 6 dosa yang mengikat tubuh, jiwa, dan roh. Cabul, dosa cabul dan pemabuk itu yang mengikat tubuh. Dosa yang mengikat tubuh. Dosa makan minum ya. Permisi ya, dosa makan minum. Oh, Natal ini paling banyak itu. Dosa makan minum sampai satu ketika waktu saya ikut dengan perkunjungan almarhum Bapak Gembala, orang tua saya di Tena, ibadah Natal di daerah selatan. Pas lewat di satu desa, wah pohon terangnya keren sekali. Pohon terangnya bagus sekali saya lihat. Bagusnya kenapa? Terbuat dari botol bir. Botol bir disusun jadi pohon terang. Nah ini kalau Natal banyak orang Kristen yang tidur di got. Kalau ditanya, kenapa tidur situ? Nganape got tau? Nah ini Tuhan tolong, ini mengikat. Oh, mengikat loh ya. Coba ya, pemerintah sudah kasih naik apa? Pajak dari naik sudah. Harganya juga tinggi. Bahkan kemasannya serem. Ada orang yang lubang di sininya. Ditulis di situ apa? Merokok membunuhmu. Tapi laris manis, pajak tertinggi. Nah, itu mengikat. Betul-betul mengikat. Coba, harga berapa? Kalau dibeli ikan satu rumah makan tuh. Di sos makan sama-sama. Oh, enak. Tapi lain kali bukan cuma papanya, mamanya juga.
Jadi sama-sama. Ya, amplas dipakai belikan. Wahai kamu, banggoluku saya. Sama-sama dengan kita pe istri kok. Tuhan tolong. Ini mengikat loh, mengikat, iya kan? Sudah dikasih tinggi-tinggi, masih. Ya, kemudian dosa yang mengikat jiwa, ya, itu dikikir, ini mengikat jiwa menjadi karakter, kikir, pemfitnah, penipu, tidak jujur. Terima kasih tadi malam saya juga dapat berkat, orang yang tidak jujur itu beracun. Ya, jangan disentuh, kena racun nanti kita. Ini mengikat betul jadi karakter. Contoh, yang paling gampang saja, yang sudah jadi karakter. Mau paksa anaknya, mau bujuk anaknya makan, ditakut-takuti. Ane bibin koni, tama senjau. Kalau anak tiap makan, itu om kumis sana mau makan anak. Itu om kumis tidak makan orang kok. Tapi karena untuk menakut supaya anak mau makan. Tanpa kita sadari orang tua, mohon maaf Vernisa juga punya 2 anak masih kecil-kecil, tanpa kita sadari kita sudah menanamkan kepada anak benih dusta. Tidak jujur. Ajar anak berdusta. Itu mengikat jadi karakter. Nanti kalau ada orang tagih listrik atau tagihan, bilang papa tidak ada itu. Begitu datang siang, dek mana papa? Papa bilang, kalau orang datang tanya papa, bilang papa tidak ada. Itu sudah jadi karakter. Tuhan tolong kita. Kemudian yang mengikat roh, ya, dosa yang mengikat roh, yaitu penyembahan berhala. Segala sesuatu yang lebih dikasihi daripada Tuhan. Segala sesuatu yang lebih dikasihi daripada Tuhan. Banyak, segala sesuatu ini banyak. Bisa keluarga, bisa pekerjaan, bisa studi, atau bisa piala dunia. Piala dunia gara-gara bola. Bangun bukan sembayang dulu. Argentina, Portugal, Jerman, lihat dulu. Tunggu dulu, nanti setengah babak baru sembayang. Biasanya sembayang setengah jam atau 1 jam. Karena istirahatnya cuma 15 menit, sembayangnya 10 menit. Mau ikuti babak kedua. Tuhan tolong. Tadi malam karena saya pulang di Tonusu, ya di sana tiba-tiba jaringan tidak bagus. Memang diajar Tuhan supaya jangan menonton Argentina, supaya pagi-pagi bangun sembayang. Bukan berarti saya katakan sini saya setiap pagi bangun nonton bola tidak sembayang. Enggak, saya sembayang. Lebih baik lihat highlightnya atau apa, ya, tapi sembayang. Itu yang utama. Penyembahan itu adalah penyembahan itu merupakan puncak dari ibadah pelayanan kita. Di dalam Lukas 17 dikatakan di situ, adakah kamu yang punya seorang hamba sudah mengerjakan pekerjaan di ladang, sesudah dia pulang, apakah kamu bilang makanlah, minumlah, tetapi kamu katakan ikatlah pinggangmu, layanilah aku, setelah itu selesai aku makan dan minum, kamu boleh makan dan minum. Kita banyak melakukan pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, banyak macam pekerjaan di situ. Bapak Ibu menyediakan sidang jemaat di sini untuk ibadah seperti ini, bekerja, potong ini, potong itu dan sebagainya. Ini pekerjaan Tuhan kita kerjakan. Tapi jangan lupa, setelah mengerjakan pekerjaan Tuhan, layani juga pribadi Tuhan lewat doa penyembahan kita. Amin. Itu puncak ibadah pelayanan. Ya, kita melayani pribadinya. Itu yang memuaskan Tuhan. Kadang-kala kita sudah sibuk bekerja, melayani di pekerjaan Tuhan dalam yang fisik dan lain-lain, penyembahan sudah tidak ada. Ini mengikat roh. Padahal roh kita ini berasal dari Tuhan. Roh kita ini selalu rindu sebenarnya mau kembali kepada Tuhan. Tapi kita halangi dengan segala sesuatu di dunia ini yang lebih kita kasih daripada Tuhan. Ini dosa yang mengikat roh. Tuhan tolong kita, ya, biarlah kita mau menerima pribadi Yesus itu. Aktivitas namanya menyelamatkan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa ini.
Nah, aktivitas namanya melepaskan kita dari ikatan dosa. Puji bagi nama Tuhan. Yesus rela mati di kayu salib, dan seruan terakhir di kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Dengan matinya di kayu salib, dia menyelesaikan segala dosa kita. Dia melepaskan segala ikatan dosa kita. Tinggal kita mau terima korbannya atau tidak. Kita mau hargai atau tidak. Kalau kita mau terima, kita sungguh-sungguh lepas. Ya, bukan cuma sekedar sekian tahun merayakan, cuma sekedar perayaan, tapi tidak mengalami kelepasan. Malam ini kita rindu. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana keadaan saya. Masing-masing tahu keadaan pribadinya. Dosa apa yang mengikat selama ini? Ya, yang mengikat kita. Kita rayakan Natal. Yesus namanya berkuasa menyelamatkan kita dari segala ikatan dosa, perbudakan dosa. Amin. Puji Tuhan. Bukti terlepas dari dosa. Apa buktinya? 1 Korintus 5 tadi, ayat 7 dan 8. Ini bukti yang pertama. Bukti kita terlepas dari dosa. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai ayat 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, ini bukti yang pertama. Hidup di dalam kebenaran dan kemurnian, kesucian. Tidak mau campur-campur lagi. Kan sudah terlepas, tidak mau campur-campur lagi dengan dosa. Tidak mau. Betul-betul sudah lepas, hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Ya, puji Tuhan. Ya kaum muda, ya. Saya begitu melihat di televisi, ya, di satu siaran di YouTube, wah kasihan. Kaum muda tawuran, anak remaja tawuran, lari-lari di Pertamina, bawa sajam, senjata tajam, sampai ada yang mati kehabisan darah. Itu betul-betul mengerikan. Kenakalan remaja itu sudah bukan kenakalan sebenarnya, sudah kriminal itu. Ya, ngeri. Ya, dulu zaman saya sekolah ya ada juga berkelahi, tapi tidak sampai pakai sajam seperti itu, sampai membunuh dan lain sebagainya. Tuhan tolong kita, ya, biar kita benar-benar lepas, hidup dalam kebenaran dan kemurnian, kesucian, tidak mau campur-campur dengan dosa. Yang kedua, Keluaran 3 tadi, kembali ke Keluaran 3, ulangi baca ayat 13. Tujuan bangsa Israel dilepaskan dari Mesir untuk apa? Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Teruskan. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ya. Teruskan. Firman Allah kepada Musa. Mundur ayat yang ke-12 yang dikatakan mau beribadah. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu bukti yang kedua, bukti lepas dari dosa itu beribadah. Beribadah melayani Tuhan dengan aktif. Ya, beribadahnya dengan aktif. Bukan kapal selam, timbul tenggelam. Ya. Paskah baru muncul, setelah itu tenggelam lagi. Natal baru muncul, setelah itu tutup buka tahun masih muncul. Begitu selesai kuncikan, tenggelam lagi. Ya, banyak Kristen seperti itu, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ayo mari, biar kita beribadah dengan aktif. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bukan cuma beribadah, sekedar beribadah. Rasul Paulus mengatakan hidup beribadah. Hidup beribadah, artinya ibadah itu menjadi kebutuhan hidup kita, kebutuhan utama kita. Itu lepas dari dosa. Hidup beribadah. 1 Timotius 3 ayat 12. Hidup beribadah. Diaken haruslah. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hidup beribadah. Jadi bukan cuma sekedar ibadah kalau saya mau ibadah,
Kalau saya sibuk ya tidak ibadah. Betul-betul hidup beribadah. Ibadah itu sudah jadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Memang resikonya menderita aniaya, sengsara bagi daging kita. Untuk hidup beribadah sengsara bagi daging, sakit bagi daging. Oh Tuhan tolong, tapi biarlah kita mau lakukan itu, aktivitas ibadah pelayan itu. Kita kerjakan karena Yesus mati untuk melepaskan kita dari segala perbuatan yang sia-sia, supaya kita bisa beribadah. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, segala kegiatan kita di dunia ini sia-sia kalau tidak beribadah. Sia-sia. Ibrani 9 ayat 14 itu jelas. Segala perbuatan yang sia-sia, kita oleh darah Yesus melepaskan kita dari perbuatan yang sia-sia supaya beribadah. Berarti segala kegiatan kita, sekolah, kerja dan lain sebagainya, kalau tidak beribadah sia-sia. Sia-sia. Tapi kalau kita beribadah sudah terjamin semuanya. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Ada jaminan hidup sekarang, masa depan sampai hidup kekal. Jangan takut. Kalau begitu kita semua datang, tidak usah kerja, ke gereja semua ibadah, biar Pak Gembala yang kasih makan orang. Bukan begitu. Silakan kerja dengan keras. Silakan kaum muda sekolah dengan segiat-giatnya sampai dapat gelar, sampai mencapai cita-cita. Tetapi jangan lupakan ibadah pelayanan. Itu aktivitas satu-satunya di bumi ini yang tembus sampai ke surga, sampai dalam kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5, kegiatan kita di surga beribadah. Nah, kalau di bumi ini malas beribadah, masa sampai di surga sedikit-sedikit, Tuhan izin mau keluar cari angin, tidak beribadah. Nah, mari kita beribadah, aktif dalam ibadah pelayanan, aktifkan itu. Hiduplah beribadah melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menipu. Tuhan jamin semua, Tuhan tidak pernah menipu. Puji bagi nama Tuhan. Kami menyaksikan, kami sebagai hamba Tuhan, kami suami istri full timer, tidak punya pekerjaan sampingan, tidak ada gaji, tidak ada sponsor, tapi mau hidup beribadah, melayani Tuhan. Hidup Tuhan pelihara. Tuhan pelihara sampai sekarang. Tuhan pelihara. Bukan nanti karena sudah melayani di Ora Tentena, Tuhan pelihara. Waktu di Tonusu tidak dipelihara, sebelum jadi gembala di Tonusu pun masih pengerja, Tuhan sudah pelihara. Puji Tuhan, belum punya jemaat, Tuhan pelihara. Punya jemaat, Tuhan pelihara. Berarti peliharaan itu bukan dari jemaat, tapi dari Tuhan. Kalau kita mau hidup beribadah, jemaat juga punya toko, punya kebun dan lain sebagainya. Ayo hidup beribadah, Tuhan pasti pelihara. Saya bertemu dengan satu ibu penjual, salah satu punya toko alat musik. Suatu tempat langganan juga, langganan saya juga. Kalau mau beli alat-alat musik, alat-alat ya musik itu datang tanya-tanya, ini berapa? Dia bilang, aduh Pak Pendeta, biar cuma Pak Pendeta tanya-tanya saja, kita so senang. Biar cuma ditanya-tanya, tidak dibeli, cuma ditanya-tanya saja, saya sudah senang Pak Pendeta. Karena sulit, susah. Beda kalau toko sembako kan, pasti dicari, tiap hari dicari. Ya kalau toko musik masa tiap hari dicari. Mau makan kabel, makan speaker. Nah itu dia bilang, Pak Pendeta tanya-tanya saya sudah senang. Nah, kalau kita mau hidup beribadah, Tuhan pelihara, Tuhan tidak menipu kita. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Ya, mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Untuk hidup sekarang. Maupun untuk hidup yang masa depan sampai hidup kekal. Kalau di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27-28, hidup kekal. Sampai hidup kekal. Jangan takut. Jangan ragukan. Kesaksian Alkitab jangan kita ragukan. Puji Tuhan. Yang kedua, halangan yang kedua, rintangan yang kedua. Ya, halangan yang kedua. Kita baca Matius 14 ayat 23 sampai 24. Matius 14 ayat 23 sampai 24. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, ini yang kedua, yang mau
menghalangi keselamatan dan kesempurnaan kita, yaitu gelombang dan angin ribut. Gelombang dan angin ribut. Gelombang itu menunjukkan gelombang pencobaan di berbagai bidang. Bidang apa yang tidak goncang sekarang ini? Semua goncang. Bidang ekonomi goncang, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya goncang semua. Kegoncangan terjadi. Pencobaan di segala bidang yang akan memuncak nanti pada pencobaan antikris, aniaya antikris. Kata Wahyu 3 ayat 10. Nah, ini gelombang yang menerpa kehidupan kita, mau menenggelamkan iman kita. Kemudian angin, Efesus 4 ayat 14 menunjukkan angin pengajaran palsu. Angin pengajaran palsu. Nah, ini ditiupkan oleh setan. Gelombang dan angin ini ditiupkan oleh setan untuk menenggelamkan perahu kehidupan kita, tidak sampai ke pelabuhan damai sejahtera, tidak sampai Yerusalem baru. Ini halangan. Tapi syukur kepada Tuhan. Di sini Yesus tampil sebagai imam besar. Dia tampil sebagai imam besar untuk menyelamatkan kehidupan kita dari terpaan gelombang dan angin. Ya. Penyebab permulaan tenggelam, permulaan iman itu tenggelam adalah kalau bimbang. Itu permulaan tenggelam, bimbang. Petrus waktu melihat Yesus berjalan di atas, lanjut cerita nanti kalau Bapak Ibu baca cerita ini, Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus berkata, kalau itu engkau, suruhlah aku mendapatkan engkau. Yesus katakan, datanglah. Begitu dia berjalan di air, satu langkah, berapa langkah, bisa. Dan dia rasa tiupan angin. Dia bimbang, hampir tenggelam. Segera Yesus memegang tangannya, dia berseru, Yesus. Dia angkat tangan, Yesus pegang tangannya, Yesus bawa dia naik ke perahu. Dan teguran Yesus di situ, hai engkau yang bimbang. Permulaan tenggelam itu bimbang. Coba dibacalah ya, kita baca ayat yang ke-30-31. Mari kita baca ayat 30-31 Matius 14 tadi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Iya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Iya, 30-31 ya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Iya, bimbang. Ketika menghadapi pencobaan, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Tuhan ini menolong atau tidak? Tuhan mampu menolong atau tidak? Sampai akhirnya cari jalan keluar di luar firman. Waktu menghadapi angin pengajaran palsu, bimbang terhadap pengajaran yang benar, pengajaran yang murni. Yang mana ini? Yang mana? Bimbang. Itu sudah mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Dan kalau sudah bimbang, ya mulai muncul persungutan. Pasti orang yang sudah bimbang pasti muncul persungutan. So itu gara-gara ngana, sudah salahkan istri, salahkan suami, mulai saling mempersalahkan sampai salahkan Tuhan, salahkan firman. Itu orang bimbang. Tuhan tolong ya, jangan ada kebimbangan. Yesus sebagai imam besar mau menolong kita. Tadi di ayat, coba mundur lagi ya, Petrus berkata mau mendapatkan Yesus, ayat 28-29, coba mundur. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apakah dia mendapatkan Yesus? Di tengah jalan dia hampir tenggelam. Jadi kalau orang bimbang, orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan Yesus, tidak pernah bertemu Yesus. Tidak pernah. Karena dia tenggelam. Nah, mari ya, biar kita buang segala kebimbangan kita, keraguan-raguan terhadap Yesus. Kita butuh penyertaan Yesus, penyertaan Allah. Tadi nama Allah itu Immanuel. Dia mau menyertai aktivitasnya, mau menyertai kita supaya tidak tenggelam. Dia tolong kita supaya kita tidak tenggelam. Dia tampil sebagai imam besar agung yang menaikkan doa syafaat. Tadi ayat sudah kita baca, ayat di atasnya Yesus naik ke gunung. Yesus tahu murid-murid akan menghadapi gelombang angin, makanya Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa bagi murid-murid.
Sekarang ada Yesus imam besar yang mendoakan kita, berdoa syafaat untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, bukan berarti dia tinggalkan kita. Dia tetap menyertai. Buktinya ada Roh Kudus. Dia utus kepada kita. Ya, dia selalu berdoa syafaat bagi kita. Betapa bahagianya kehidupan yang tergembala. Mendapat doa penyahutan dari 2 gembala. Yesus gembala agung berdoa syafaat di surga. Di bumi gembala di bumi berdoa syafaat. Tidak akan pernah tenggelam. Orang yang tergembala tidak akan pernah tenggelam. Amin. Dia dipegang, ditopang oleh tangan gembala di bumi, menaikkan doa syafaat penyahutan. Di surga Yesus memegang juga. Tidak akan pernah tenggelam. Tapi kenapa bisa tenggelam? Ya karena goyang-goyang. Ya, mau dipegang ya kesana kemari. Tidak mau tergembala. Ya itulah. Sehingga plung tenggelam. Tapi sekali lagi tadi Yesus tidak membiarkan Petrus. Dikatakan hampir tenggelam. Hampir segera Yesus mengulurkan tangan. Menolong. Puji Tuhan. Ayo. Biar sore malam hari ini kita tidak lagi ada kebimbangan, keraguan kepada Yesus. Mungkin ada masalah yang belum selesai sampai sekarang. Jangan cari jalan keluar di luar firman. Tetap percaya kuasa Yesus menolong kita. Amin. Dia berdoa syafaat, menolong. Kalau belum ditolong itu ujian iman kita. Ujian iman, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, juga tidak terlambat. Seperti Petrus waktu hampir tenggelam, segera diulurkan tangan. Pegang dia. Tidak terlalu cepat juga, tidak terlambat. Puji bagi nama Tuhan. Oh, semoga kita bisa mengerti. Lebih dari itu, Yesus imam besar. Selain mendoakan kita berdoa syafaat, dia juga memberikan kepada kita kuasa ibadah. Kita beribadah ini ada kuasanya. Ada kuasa ibadah. Itulah firman yang menyucikan sampai ke dalam hati. Hati yang bimbang ini loh. Hati yang sering bimbang. Ada pedang firman yang menusuk sampai ke dalam hati. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ya, firman Allah itu kuat, hidup, kuat, tajam. Terus ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini yang mau ditusuk ini hati. Kenapa hati? Karena di hati ini sering timbul keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging. Keinginan daging ini kalau dituruti membuat kita jatuh dalam pencobaan. Nah, datang badai, datang gelombang. Dalam Yakobus ya, keinginan daging itu punya daya pikat, daya seret, memikat, menyeret, keluar dari kebenaran Allah, kebenaran firman, sehingga jatuh dalam pencobaan. Nah, ini Tuhan sudah bilang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, jangan gelap dengan terang. Nah, begitu lihat ada cowok ganteng, ada cewek cantik, mau sama dia, oh ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, padahal lain keyakinan. Bukan dari Tuhan itu, karena ada keinginan, dia paksakan, nanti saya tarik. Nanti saya tarik, memangnya kuat, merasa hebat, kuat. Begitu menikah, dia yang ditarik. Nah ini jatuh dalam pencobaan, keinginan daging. Nah, Tuhan tolong, kaum muda ya, jangan pasangan yang tidak seimbang ya. Gelap dengan terang, tidak bisa menyatu itu, tidak bisa. Dan kami sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah menikahkan gelap dengan terang. Bukan menyatukan, menjerumuskan namanya. Kalau dipaksakan mau dinikahkan. Oh Tuhan tolong. Semoga kita bisa mengerti. Keinginan daging juga itu adalah keinginan telinga. Salah satu keinginan daging adalah keinginan telinga. Mau coba-coba dengar ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang lain. Ajaran asing. Coba-coba. Gitu dengar kena cap. Kena angin pengajaran palsu. Nah, hati-hati. Ini keinginan ini yang perlu ditusuk dulu. Ditusuk. Sehingga setelah disucikan yang ada di hati cuma satu keinginan. Apa itu? Ingin air susu yang murni.
ingin firman yang murni, ingin ajaran yang sehat, tidak mau yang lain-lain. Seperti bayi yang selalu rindu air susu ibunya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 itu penyucian hati. Sampai dalam hati hanya ada keinginan akan firman. Kapan mau ibadah? Saya mau dengar firman. Kapan mau ibadah? Mau dengar firman. Bukan kapan mau ibadah, mangkoni bangke. Bukan. Ya, kadangkala kita ibadah cuma ingat-ingat mangkoni bangke. Ya, mangkoni, mangkeni. Madago-dago ritonge-tonge jaya. Ya, itu. Oh, Tuhan tolong kita sekalian. Ya, wam papa, wam ibu-ibu bungkus. Ya, seringkali kita ya ibadah cuma aduh di sana gantong belangan tuh orang. Aku palai mau minggu. Mangkoni, papiong. Tuhan tolong kita datang beribadah mau makan firman semuanya, men. Puji Tuhan. Hatinya ingin Tuhan, saya ingin firman. Ingin dipuaskan dengan firman Tuhan. Ini hati disucikan. Hati damai, hati suci, mata memandang Tuhan. Kalau hatinya sudah damai, ya karena kita didoakan oleh Yesus, doa syafaat dari Yesus, kita disucikan, mata kita bisa memandang Tuhan, bisa melihat pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Pada waktunya, seperti Petrus ditolong pada waktunya, tidak tenggelam. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Hidup damai, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kalau ada kekudusan bisa melihat Tuhan. Mulai sekarang kita bisa memandang Tuhan, memandang pertolongannya yang ajaib. Sampai nanti kita betul-betul memandang dia muka dengan muka ketika dia datang kembali kedua kali. Hanya hati damai dan suci yang bisa memandang Tuhan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Siapa tahu malam ini giliran kita untuk ditolong oleh Tuhan. Ayo biar hati damai. Kalau belum ditolong, periksa hati. Belum damai, periksa hati. Belum suci. Segera terima penyucian. Damai, suci, memandang Tuhan. Tuhan mampu menolong. Tepat pada waktunya. Terakhir, yang ketiga. Ya, terakhir. Ya, saya tidak berlama-lama lagi. Yang ketiga. Kita baca Yohanes 18 ayat 2 sampai 6. Yohanes 18 ayat 2 sampai ayat 6. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Akulah dia, akulah aku. Sama. Akulah dia, nama Allah tadi, aku adalah aku. Terus Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia." Iya. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini yang ketiga, pengkhianatan Yudas. Ini halangan yang ketiga, pengkhianatan Yudas sama dengan roh antikris. Roh tidak sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu perhatikan, waktu penyebutan pemanggilan 12 rasul, selalu nama Yudas yang paling buntut, ekor, paling belakang. Baca panggil tak ini Thomas, Bartolomeus dan seterusnya. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dia selalu ditaruh urutan paling belakang. Nah ini roh tidak sungguh-sungguh. Antikris itu adalah orang yang keluar dari antara kita. Jadi bukan dari luar, dari antara kita. Antikris itu dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh. Nah itu antikris, ada dari antara kita tapi tidak sungguh-sungguh. Boleh dicek 1 Yohanes 2. Di situ jelas ayat 18. Dia dari antara kita tapi tidak sungguh-sungguh. Nah ini roh tidak sungguh-sungguh ini yang menjadi penghalang keselamatan dan kesempurnaan gereja Tuhan. Ayo mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ikut Yesus yang sungguh-sungguh. Jangan tidak sungguh-sungguh. Hati-hati ya, roh tidak sungguh-sungguh ini ya dipraktekkan dengan
Ya, mulai dari ya kalau ibadah itu tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak setia beribadah melayani Tuhan. Sekian tahun Yudas bersama Yesus, tapi tidak pernah mengalami perubahan hidup. Itu roh tidak sungguh-sungguh, tidak berubah. Dari Natal ke Natal ya begitu terus, tidak berubah. Suami masih tak istri, istri tanduk suami, tidak pernah berubah. Natal ke Natal begitu terus. Anak-anak lawan orang tua, ya. Tuhan tolong kita. Ayo bacalah 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. Beberapa ayat lagi ya. Sabar. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada ya, kita. sampai situ saja. Tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak setia. Ya, tidak berubah, itu tidak sungguh-sungguh. Ada dalam ibadah tapi tidak berubah. Seperti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu. Beribadah tapi tidak berubah. Begitu terus, tidak pernah berubah. Tuhan tolong kita. Kita periksa diri kita. Sekian tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun dikandung di dalam kandungan sudah Kristen. Harus sudah ada perubahan. Ada perubahan. Natal Yesus datang membawa perubahan. Kita juga sudah harus berubah. Sudah harus berubah. Ya, jangan tetap pertahankan manusia daging yang banyak kekurangan. Kadang-kala saya berteriak. Ya, kalau begitu ada kekurangan tuh. Teriak, Tuhan saya tidak mau seperti ini. Saya mau berubah Tuhan. Saya tidak mau, saya mau berubah. Apalagi saya sebagai seorang gembala, berapa jiwa Tuhan percayakan. Kalau gembala tidak berubah, tidak ada perubahan hidup, bagaimana sidang jemaat? Kasihan nasib sidang jemaat. Oh Tuhan tolong. Ya, di sini dalam Yohanes 18 tadi Yesus tampil dengan mengatakan akulah dia. Ini penampilan Yesus sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah yang berkuasa. Loh, kok bisa? Waktu Yesus berkata akulah dia, para prajurit yang mendengar itu langsung jatuh. Tanpa didorong langsung jatuh. Ini menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dalam perumpamaan Matius 22, perumpamaan tentang pesta kawin. Bapa menggelar pernikahan untuk anaknya. Bapa kita di surga mau menggelar pesta nikah yang rohani. Anaknya mau menikah, itulah Yesus. Jadi akulah dia di sini menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai mempelai pria surga yang berkuasa, punya kuasa. Ini kesaksian Alkitab, dia adalah anak Allah, dia mempelai pria surga yang punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa pembaharuan itu. Kuasa pembaharuan. Boleh Bapak Ibu cek Yohanes 1. Yesus lahir, firman yang lahir menjadi manusia. Ayat 14. Ayat 12-13 supaya kita manusia dilahirkan kembali, dibaharui lewat firman menjadi sama dengan Allah. Ini kuasa pembaharuan. Malam ini kita merayakan Natal biar kita mengalami kuasa kelepasan, terlepas dari segala ikatan perbudakan dosa, lepas dari segala ikatan dosa. Kuasa penyucian, hati disucikan. Hanya menginginkan Yesus lebih dari segalanya, menginginkan firman lebih dari segalanya. Dan kuasa pembaharuan. Nama Yesus punya aktivitas menyucikan, menyelamatkan, menyucikan, membaharui kehidupan kita sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Yesus, hubungan kasih. Antara suami kepala Yesus, kita tubuh istri, dihubungkan dengan hubungan kasih. Hubungan kasih. Akhir zaman ini kasih semakin dingin, kedurakan semakin meningkat. Nah, ini halangan kita hadapi sekarang. Kasih begitu menjadi dingin, kedurakan semakin meningkat. Nah, kita tidak mau merosot kasih kita. Kita merayakan Natal, kita nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak mau lepas dari kasih Tuhan, sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, tidak mau mengkhianati Yesus.
Tidak mau mengkhianati Yesus. Efesus 5 ayat 28 29. Efesus 5 ayat 28 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Iya. sama seperti tubuhnya sendiri. Iya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Teruskan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Iya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Iya, mengasuh dan merawati ini mengandung di dalamnya, terkandung di dalamnya menghangatkan dengan kasih. Dia kepala yang mengasihi kita, dia suami yang mengasihi kita. Mungkin di dunia banyak suami yang tidak mengasihi istrinya, tapi Yesus suami yang mengasihi kita. Mungkin di sini saya tidak tahu ya, saya tidak mau menghakimi keadaan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, ada istri yang tidak pernah merasakan kasih dari suami. Selalu dikasari, selalu pokoknya mau cerai takut dosa ya, karena tidak boleh ya. Atau ada ya istri yang malah sebaliknya, yang kasar sama suami. Suami tinggal elus-elus dada. Malam ini kita merayakan Natal, kita rasakan kehangatan kasih Tuhan. Berubah dulu. Mau istri tunduk, suami berubah dulu. Suami berubah dulu. Mau suami mengasihi istri, istri berubah. Ayo kita berubah. Kita yang sudah mendengar firman, kita yang bersama, yang ada dalam penyertaan Tuhan, ayo kita berubah. Tunjukkan perubahan itu, pembaharuan itu. Dan pasti kasih itu, kasih Allah itu mampu menyatukan, mempersatukan, menyempurnakan kita sekalian. Mulai dari nikah. Kolose 3 ayat 14 ayat terakhir. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Ayo, kasih itu yang mampu mengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Mulai dari nikah kita. Kalau kita baca lagi Efesus 2 ayat 13 dan seterusnya, Israel dan kafir saja bisa disatukan dalam satu tubuh. Masa nikah kita tidak bisa disatukan? Satu saja bisa berubah. Ada harapan nikah itu bisa disatukan oleh Tuhan, dibaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita belajar Nuh. Nuh beroleh kasih karunia. Tidak disebutkan Nuh istri anak-anak beroleh kasih karunia. Nuh beroleh kasih karunia, nikahnya selamat. Nikahnya selamat. Oh itu Nuh, orang saleh, suci. Mari satu contoh lagi. Rahab perempuan sundal, permisi. Tapi dia mau menggantungkan tali kirmisi di jendelanya. Itu menggambarkan darah Yesus, kasih Allah yang diwujudkan dengan pengorbanan Yesus. Rahab menghargai kasih Allah. Keluarganya apa? Selamat. Yeriko semua ditumpas, Rahab sekeluarga selamat. Bahkan Rahab bisa masuk dalam silsilah kedatangan, menjadi jalur kedatangan Yesus pertama kali. Dia masuk di dalam silsilah Yesus. Sekarang kita, Tuhan mampu memulihkan malam ini lewat kasih-Nya. Kasih Allah itu ya, mampu memulihkan sampai nikah yang sudah hancur, sudah rusak sekalipun bisa dipulihkan. Yang penting kita mau berubah, mau mengalami pembaharuan, tidak mau bertahan pada kekurangan kita, kelemahan kita. Terima firman, roh dan kasih Tuhan membaharui kita. Ada harapan nikah kita diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan, disatukan, disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh haleluya. C. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia.
sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kasih Allahku sungguh telah terbukti, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kor bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dengan bersenang, dengan haleluya. Yesus mau menyelamatkan, melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Dia mau menyucikan hati kita seluruh hidup, dan Dia mau membaharui kita. Kita merasakan kehangatan kasih-Nya. Sekali lagi, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, kita mengangkat dua tangan kita, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Kami mengasihi-Mu, haleluya. Bebaskan kami dari ikatan dosa, sucikan kami, baharui kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Mohon kesediaan Opa Ombo untuk berdoa bagi kami, bagi kita. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah di Kau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam ini. Lewat firman-Mu yang sudah disampaikan. Firman Allah yang diungkap, bukakan rahasianya. Banyak kekurangan, kesalahan kami. Dosa kami ditunjuk oleh firman-Mu.
Bukan berarti Allah mempermalukan kami, namun itu bukti dua tangan kasih Allah terulur bagi kami, supaya sungguh-sungguh hidup ini, kekristenan kami mengalami keubahan. Apa artinya kami menjadi umat Kristen? Apa artinya kami disebut menjadi anak-anak Allah, namun hidup masih diikat oleh dosa, apapun juga bentuknya, yang akhirnya hidup itu akan menjadi binasa untuk selama-lamanya Tuhan. Namun malam ini firman-Mu tampil bagi kami, firman-Mu memenahi kami, firman-Mu menempelak kehidupan kami. Rasanya itu bagi daging sakit, namun itulah kasih Allah yang sudah diulurkan bagi kami malam hari ini. Biar kami menerima kasih-Mu yang besar, merupakan anugerah Allah yang sangat besar untuk mengangkat kehidupan kami dari keterpurukan kami karena dosa. Namun kasih-Mu sudah dinyatakan malam ini lewat firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami. Dan kami menerima firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi kehidupan kami, menghidupi kami, bahkan menjamin hidup kami. Mulai dari dunia ini sampai kepada kehidupan kekal. Hingga ada arti kami merayakan Natal sore hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah diobatkan oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Baik itu dalam nikah, rumah tangga, pelayanan penggembalaan, dimanapun hamba melayani di tempat penggembalaan yang Allah percayakan. Tuhan tolong biar firman-Mu semakin dibukakan untuk membawa umat Tuhan sampai kepada rencana Allah yang besar untuk menjadikan umat-Mu menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, sama seperti Dikau sempurna adanya. Kami sudah diberkati oleh Tuhan dan kami sudah menerima firman-Mu yang sudah disampaikan malam hari ini. Segala puji hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih kepada Opa Umbo yang sudah menutup ibadah kita dalam doa. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh firman, dan kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Malam Kudus. Kita bisa, lilin yang ada di kita pegang bisa kita persiapkan mungkin, dan lampu dia akan dimatikan. Kita siapkan dan sambil menyanyi mohon dengan hormat kesediaan bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya untuk bisa menyalakan lilin yang ada di depan. Puji Tuhan, kita bernyanyi lampu segera dimatikan. Minta tolong. Lilinnya tolong dinyalakan. Ini sedap siapa yang melelap. Bapak Kades Octavianus Pebaja bisa maju ke depan untuk menyalakan lilin. Bapak Kades Octavianus Pebaja bisa maju ke depan menyalakan lilin. Kemudian yang kedua, Bapak Pendeta Yohanes Ombo. Dan yang ketiga, Ibu Pendeta Roslin Bulinde. Yang keempat, Bapak Pendeta Samperno Duantoro daripada Lembara. Kemudian Opa Maranda, Bapak Pendeta Yosias dari Maranda. Bapak Pendeta Martian Tomesa, Gembala Betania.
kembali ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Lihatlah di Efrata besar. Bapak Pendeta Otniel Tontou dari Bancea bisa maju ke depan untuk menyalakan lilin. Dan Ibu Pendeta S. Sapasuru dari GKST Tampe Madoro. Ayat yang ketiga. Karena salam amat besar. Bapak Pendeta Swiling Gembala Welincu besar. Patutlah bergemar bagi dunia yang tak tercerai, di dunia yang telah tercerai. Dari Allah diberi almas, dari Allah diberi almas. Dan doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di pohon kala jadilah pohon. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah melayani Engkau, kami boleh menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu Tuhan. Biarlah Natal ini kami boleh rayakan, membawa perubahan dalam hidup kami Tuhan. Rohani kami semakin disucikan, semakin diubahkan, sampai suatu saat bisa sempurna, sama mulia seperti Engkau Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, para hamba-Mu, pelayan-pelayan yang mengambil bagian pelayanan pada sore malam hari. Engkau berkati juga para hamba Tuhan yang boleh hadir mengikuti ibadah ini, memenuhi undangan kami. Tuhan juga memberkati, Tuhan memakai dalam pelayanan yang Kau percayakan untuk membawa jiwa-jiwa layak jumpa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati juga umat-umat-Mu yang hadir dalam keadaan sakit, pulihkan kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah kuatkan, dalam pencobaan berikan kemenangan, yang susah Engkau berikan penghiburan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, secara khusus juga pemerintah desa Tampe Madoro ini Tuhan. Kau memberkati para pemerintah kami, berikan rasa takut akan Kau dalam jalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan umat-umat untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Program-program yang ada boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jauhkan COVID-19, jauhkan krisis ekonomi. Tuhan tetap memberkati, memelihara umat-umat-Mu yang berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Bapak Kepala Desa yang ada bersama kami, Tuhan berkati, bersama istri, Buanika semua. Diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan yang Engkau sudah percayakan memimpin desa ini Tuhan. Tuhan semakin pertambahkan hikmat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan yang diemban. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, para aparat keamanan yang ada bersama kami juga yang menjaga, baik Babinsa, Kapolres semua, ditolong diberkati oleh Tuhan. Biar kehidupan kami semua boleh terkait masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jauh dekat, jalan kaki berkendaraan semua Tuhan sertai lindungi. Dan Tuhan tolong bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Bisa kami suatu saat juga akan kembali dipersatukan di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Yang terutama yang kami rindukan, kami dipersekutukan dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita, mempelai wanitanya yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya lanjutkan saja daripada bolak-balik dari tempat duduk lagi ke sini. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai, menolong bisa menggelar ibadah Natal Persekutuan pada sore malam hari ini. Tadinya karena kami dalam pembangunan, saya berpikir tidak akan menggelar ibadah Natal, tetapi kerinduan hati jemaat, mereka rindu juga untuk tetap bisa merayakan Natal, beribadah seperti sore malam hari ini. Dan saya bilang biar berdoa supaya Tuhan bukakan firman, supaya itu yang membuka jalan semuanya. Dan Tuhan sudah tolong. Dan terima kasih kepada para undangan kami yang telah memenuhi undangan kami, baik Bapak Kepala Desa, ya, Ibu Gembala GPDI, bersama juga para hamba Tuhan yang ada, orang tua kami, Opa Ombo, suami istri, Opa Maranda juga suami istri, sekalipun Oma dalam keadaan yang kurang sehat tapi bisa datang memenuhi undangan kami. Juga kepada para hamba Tuhan lain yang tentunya kalau saya mau sebutkan nama-namanya saya akan tidak terlalu memakan waktu yang panjang lagi. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, juga yang kami anggap juga sebagai kakak, ya, Om Samperno, sekeluarga bisa datang sama-sama memenuhi undangan kami di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan Bapak-bapak, Ibu-ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan semakin memakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang datang dari denominasi gereja apapun, ya, baik GKST, GPDI, juga dari kalangan kita GPT. Terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan kiranya balas memberkati seluruh jemaat yang telah berjerilelah bekerja, ya, berapa hari mempersiapkan ibadah ini. Ya, saya juga sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang jemaat yang telah berpartisipasi, bahkan tetangga-tetangga kami juga yang ada di daerah Diora ini yang juga ikut membantu mempersiapkan semuanya. Tuhan kiranya balas memberkati. Juga untuk Papa siapa? Papa, mohon maaf kalau saya sebutkan, Papa Marlin Ombo yang sudah juga berkorban bagi pekerjaan Tuhan dalam ibadah Natal pada malam hari ini. Tuhan kiranya balas memberkati. Tentunya di dalam penyambutan kami, ya, masih banyak kekurangan sana sini, ya, doakan supaya ke depan semakin menjadi baik, semakin baik, ya, bisa diperbaiki semuanya sehingga tidak ada hal-hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Dan juga dalam nanti perjamuan kasihnya, ya, mungkin, ya, tidak prasmanan seperti biasanya, ya, yang jemaat-jemaat, ya, bukan makan nasi, bukan kotak, ya, makan nasi yang dibungkus di dalam kotak. Biasanya orang bilang makan kotaknya, bukan. Ya, jadi mohon maaf kalau belum bisa menggelar seperti biasa prasmanan, ya, hanya terbatas pada para hamba Tuhan, pemerintah desa, tua-tua, jadi sidang jemaat yang lain, ya, sebelum kembali kami bersama seluruh sidang jemaat mempersiapkan berkat makan minum yang ada, mohon diterima dengan hati yang apa namanya, yang senang, ya, dan mendoakan kami terus untuk pelayanan tempat ini bisa semakin baik. Puji bagi nama Tuhan. Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh tamu-tamu kami, ya, sekalipun memang jendela-jendela sudah dibuka semua, ya, besar jendelanya, tapi ya anginnya juga masih terbatas. Ya, inilah keterbatasan yang kami tidak bukan di luar kemampuan kami, ya. Siapa tahu ke depan Tuhan izinkan nanti pakai
AC ya. Tuhan tolong ya, semoga Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Demikian juga pada kesempatan ini kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu kasih dalam Tuhan untuk mengikuti ibadah Natal kami di Tonusu Rabu depan tanggal 21. Ini undangan resmi kami kepada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mau mengikuti, mendoakan terutama untuk ibadah Natal Persekutuan Rabu depan tanggal 21 di Tonusu jam 5 sore juga. Kemudian tanggal 22 hari Kamis ibadah Natal kaum muda remaja di Tentena jam 5 sore. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mohon dukungan doanya supaya tema ini bisa dilanjutkan dan Tuhan bukakan firman bagi kita sekalian. Juga akhir kata saya bersama istri dan anak-anak serta seluruh sidang jemaat mengucapkan kepada kita semuanya selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Oh, saya lanjutkan ya. Puji Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan dipimpin oleh doa, pimpin dalam doa mohon kesediaan Bapak Pendeta dari Bancea, Pendeta Otniel Tontou untuk membawa kita dalam doa makan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah pelayan kami pada kesempatan malam hari ini. Firman-Mu Engkau sudah nyatakan, bukakan kepada kami, mampukan kehidupan kami Tuhan, untuk bisa melakukan, mempraktikkan firman-Mu. Ubahkan kehidupan kami terus menerus, sampai kami bisa tampil menjadi mempelai-Mu yang sempurna. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini juga kami akan menikmati berkat-Mu serta jasmani berupa makan minuman. Sebelum kami menikmatinya Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan dengan kuasa firman-Mu menjadi kekuatan, kesehatan baru dalam kehidupan kami, untuk kami pakai beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, kembali tempat ini bersama sidang jemaat yang sudah berkorban, yang sudah menyediakan berkat ini Tuhan. Kiranya memberkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, umat-umat-Mu yang berkekurangan, yang tahu berserah berharap kepadamu Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan terima sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membawa kita dalam doa makan. Puji Tuhan untuk pengaturannya bagi aparat desa dan majelis-majelis dan pendeta-pendeta serta gembala bisa mengambil bagian di pastori, dan sedang jemaat bisa menerima nasi kotak di pintu utama di depan. Dan acara selanjutnya diberikan kepada kita semua, mau pulang atau makan di sini terserah. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih dan selamat Natal.